Bab 2429. Bertarung. Setelah mendengar apa yang dikatakan Mileye, ekspresi keduanya menjadi aneh. Dalam pandangan mereka, pasti ada seseorang di belakang Mileye. Jika tidak, seorang kultivator lepas tidak mungkin mencapai tingkatan ini. Bahkan seorang iblis juga harus memiliki sumber daya. Jika mengatakan bahwa Mileye tidak memiliki latar belakang, mereka tidak akan percaya. Yulita berpikir sejenak, lalu berkata, "Saudara Ye, apakah kamu pikir mereka akan berhenti setelah merebut menara kecilmu?" "Tidak, mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak punya waktu untuk pedulikan kamu sekarang. Begitu mereka memiliki waktu, mereka pasti akan membasmi rumput dan akarnya." Ningsih menganggukkan kepala. "Tuan Muda Ye, jika kamu tidak melakukan sesuatu pada mereka, mereka akan beraksi." Mileye melirik mereka berdua dan mencibir di dalam hati. Kekuatan di belakang keduanya ingin menggunakan dia sebagai tombak untuk melawan Sekte Gu. Mileye menarik pikirannya dan tersenyum simpul, "Kalian berdua, biarkan aku memikirkannya. Aku pikir dulu." Setelah selesai berbicara, dia berbalik dan menghilang di ujung langit dengan terbang menggunakan pedangnya. Kecepatannya sangat laju. Ketika mereka berdua fokus kembali, Mileye telah menghilang tanpa jejak. Kali ini, dia tidak langsung menolak, tetapi meninggalkan harapan untuk mereka. Jika tidak, orang-orang ini mungkin tidak akan menyerah. Ketika melihat Mileye telah pergi, Yulita sedikit mengernyit. Ningsih tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye ini adalah orang jenius. Kita ingin menggunakan dia untuk melawan Sekte Gu, agak tidak realistis." Yulita menganggukkan kepala, biarkan mereka menanganinya sendiri. Keduanya pun pergi. Sebenarnya, mereka juga tidak ingin terlibat dalam masalah ini. Ini adalah masalah antar alam. Begitu mereka ikut campur, jika terjadi satu kesalahan, maka akan menjadi bencana selamanya. Dunia kuno. Pada saat ini, Sekte Gu telah memasuki kondisi siaga tertinggi. Tidak hanya itu, semua master Sekte Gu telah kembali ke Sekte Gu, dan monster-monster tua dari Sekte Gu yang sedang pelatihan tertutup juga keluar satu persatu. Mendapatkan menara kecil adalah kesempatan sekali seumur hidup bagi Sekte Gu. Selama Sekte Gu bisa bertahan, maka tidak akan ada 6 alam di masa depan lagi, hanya ada satu dunia kuno saja. Tentu saja, mereka juga tahu bahwa 5 alam lainnya pasti tidak akan menyerah. Jika berhasil, dunia kuno tak terkalahkan. Jika gagal, mungkin tidak ada dunia kuno di dunia lagi. Tapi semua master dari Sekte Gu memilih untuk mencobanya. Setelah Mileye dan Yulita mereka berdua berpisah, dia datang ke puncak gunung. Dia melihat ke bawah ke pegunungan luas di bawah dengan ekspresi tenang. Beberapa saat kemudian, Mileye perlahan menutup matanya. Tenangkan hati. Perlu mengatakan bahwa sekarang dia sangat menyukai situasi begini. Setelah memasuki situasi ini, dia merasa bahwa dia adalah seorang kultivator pedang sejati. Seorang kultivator pedang yang hanya memiliki pedang di hati. Kultivator pedang. Hati adalah intinya. Jika hati tidak bisa tenang, maka pedang tidak bisa diam. Sebenarnya, dia agak bingung saat ini. Karena sejak dia memilih untuk tidak menerobos lingkaran, tetapi memasuki lingkaran, dia telah berpisah dengan tingkatan alam kultivator fisik. Tingkat penguasa, alam terobos itu semua tidak ada hubungannya dengan dia. Bingung. Setelah memasuki lingkaran, dia perlu menjelajahi jalan masa depan sendirian. Ini sangat mudah tersesat. Mengikuti jalan orang lain tidak sulit, tetapi menempa jalan sendiri tidaklah mudah. Dan sekarang, dia telah memasuki kemacetan. Tenangkan hati. Inilah yang dia sadari setelah memasuki lingkaran, tapi bagaimana setelah menenangkan diri?
Mileye perlahan membuka matanya, dia melihat ke kejauhan. Setelah sekian lama, dia merentangkan tangan kirinya, dan pedang biru gaib muncul di tangannya. Dia tersenyum simpul, Jiwani, menurutmu apa yang harus aku lakukan selanjutnya? Jiwani terdiam lama, lalu berkata, berdiri dan berjalan. Wajah Mileye langsung menjadi suram. Ini semua karena menara kecil yang mempengaruhi Jiwani. Jiwani tiba-tiba berkata, majikan muda, apakah kamu tertarik untuk mengembangkan jiwa? Mileye merasa sedikit penasaran, kembangkan jiwa. Jiwani berkata, iya, selama ada makhluk spiritual, maka ada jiwa. Majikan muda memiliki teknik satu pedang penentu jiwa yang diajarkan oleh Kak Destiny. Jika berkembang di arah ini, seharusnya memiliki masa depan yang baik. Satu pedang penentu jiwa. Mileye sedikit mengernyit, bagaimana cara berkembang? Jiwani berkata, majikan muda, aku hanya sebuah pedang, bagaimana aku tahu? Ekspresi Mileye langsung membeku, sialan, menara kecil sialan ini. Sesaat kemudian, Mile melihat pedang biru gaib yang berada di tangannya. Satu pedang penentu jiwa. Bagaimana membuat satu pedang penentu jiwa menjadi lebih kuat? Mileye terdiam untuk waktu yang lama, dan berkata, tidak mau pikir lagi. Lain kali minta nasihat Lydia saja. Jiwani ragu-ragu sejenak, lalu berkata, majikan muda, bukankah tujuanmu adalah untuk melampaui Kak Destiny mereka? Mileye menganggukkan kepala, ya. Jiwani berkata, kalau begitu kamu harus jalani dengan caramu sendiri. Mile berkata dengan tegas, kamu tidak mengerti. Aku mengikuti jalan Lydia dan ayah terlebih dahulu. Ketika mencapai akhir dari mereka, aku akan menciptakan tau pedang baru untuk melampaui mereka, paham? Setelah hening sejenak, Jiwani berkata, maksudmu, di dunia sekuler, generasi kedua yang kaya tidak memilih untuk memulai bisnis sendiri, tetapi memilih untuk mewarisi bisnis keluarga terlebih dahulu, kemudian memulai bisnis di dasar kekayaan ayah, pada akhirnya mengungguli ayahnya, begitukah? Mileye ragu-ragu sejenak, metaforamu. Jiwani tiba-tiba tersenyum dan berkata, majikan muda, sepertinya boleh juga. Tapi majikan muda, menurutku kamu harus menempuh jalanmu sendiri. Mileye tersenyum dan berkata, kenapa? Jiwani berpikir sejenak, lalu berkata, karena menurutku, jika kamu mengikuti jalan Kak Destiny dan ayahmu, aku khawatir kamu sulit melampaui mereka di sepanjang jalan ini. Mileye terdiam. Jiwani terkikik, menurutmu, apa yang aku katakan masuk akal? Mileye tersenyum dan berkata, masuk akal. Hais, aku akan mencoba yang terbaik. Jika benar-benar tidak bisa melakukannya, biarkan anakku yang melakukannya saja. Anakku tak terkalahkan, tidak ada bedanya dengan aku tak terkalahkan. Jiwani mengingatkan, majikan muda, aku pernah mendengar tentang perjuangan seorang ayah, tetapi aku belum pernah mendengar tentang perjuangan anak. Mileye. Mile tidak basa-basi dengan Jiwani lagi, Mile langsung berjalan menuju pegunungan di bawah. Dia berjalan lambat karena dia sedang berpikir. Apa yang dia katakan tadi tentu saja sedang bercanda. Tujuannya dalam hidup ini adalah melampaui ayahnya dan Lydia. Mengenai putranya, walaupun dia memiliki seorang putra di masa depan, dia juga tidak akan membuat putranya berjuang begitu keras. Tentu saja, dia juga tidak akan membiarkan putranya hidup dengan santai. Berkembang di lingkungan yang luas. Dia telah mengetahui bahwa tradisi baik keluarga yang tidak boleh putus di tangannya. Tanpa disadari, Mileye telah mencapai dasar gunung. Dia telah tiba di sebuah sungai kecil. Bagaimana cara melampaui Lydia dan ayah? Seperti yang dikatakan Jiwani, tidak dapat mengikuti jalan ayah dan Lydia sampai ke ujung,
karena jika terus mengikuti mereka, maka dirinya pasti tidak dapat melampauinya mereka. Diri sendiri meningkat, memangnya ayah dan Lydia tidak meningkat? Harus menemukan cara untuk menyalip di tikungan. Mileye perlahan menutup matanya, sebenarnya dia tidak tahu berapa level kekuatan tempurnya saat ini. Tentu saja, meskipun dia diizinkan untuk bertarung melawan alam terobos, dia juga tidak ilusi. Namun, tidak tahu apakah bisa menang atau tidak. Dia masih memiliki salah satu kartu haul terkuat yang belum pernah ia gunakan sebelumnya, yaitu potensi dunia puluhan ribu surgawi dan kekuatan dunia puluhan ribu surgawi. Hidup dan mati seketika yang diciptakannya sendiri hanya bisa diberkahi dengan potensi dunia puluhan ribu surgawi dan kekuatan dunia puluhan ribu surgawi baru bisa kembangkan secara ekstrim. Tapi sejauh ini, dia belum pernah menggunakannya. Dia sekarang menggunakan momentum aura beserta momentum pedang dan kekuatan garis darah beserta jiwa pertarungan. Dia juga ingin melihat kekuatan pedang pamungkas dirinya. Masalah terbesarnya sekarang adalah bagaimana melangkah lebih jauh. Dunia pagi. Mileye tiba-tiba memikirkan tempat ini, yang merupakan kebalikan dari waktu di dalam menara kecil, yang memungkinkan waktu berlalu dengan cepat. Setelah memikirkan ini, sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benak Mileye. Mengapa dirinya tidak mengembangkan diri dalam hal waktu? Satu pedang merenggut nyawa. Ketika memikirkan hal ini, Mileye segera berbalik dan menghilang di tempat. Mileye datang ke dunia spiritual lagi. Di dalam aula, dia mulai bertanya kepada Ekaling tentang dunia pagi. Mengenai Mileye, Ekaling juga tidak keberatan. Dia mencurahkan semua yang dia tahu. Setelah Mileye memasuki dunia pagi, meskipun dia tidak memiliki menara kecil, tetapi kekuatan misterius yang hilang di dunia pagi juga tidak efektif melawannya. Karena dia mempunyai pedang biru gaib, yang dapat mengabaikan semua kekuatan ruang hampa. Mileye mulai mencoba menggunakan pedang biru gaib untuk mengendalikan kekuatan misterius Elapse. Dia menemukan bahwa pedang biru gaib dapat mengontrol kekuatan Elapse. Seharusnya mengatakan bahwa kekuatan Elapse sedikit takut dengan pedang biru gaib, karena pedang biru gaib dapat menghancurkan kekuatan Elapse itu dengan mudah. Namun, Mileye juga sangat berhati-hati, karena dia tidak dapat menghubungi kekuatan Elapse semacam itu, dan vitalitasnya akan hilang dengan cepat jika menyentuhnya. Semakin tinggi tingkatan alam, maka Souyan semakin banyak. Secara teoritis, dalam keadaan normal, selama master seperti tingkat penguasa dan alam terobos tidak terjadi halangan, maka sulit akan mati. Meskipun tidak bisa dikatakan abadi, tapi master seperti mereka memiliki umur yang sangat-sangat panjang. Namun, master seperti ini sering pelatihan tertutup selama ratusan tahun atau bahkan lebih lama, sehingga waktu sangat singkat bagi mereka. Seringkali, bahkan 1000 tahun, dalam pandangan mereka hanyalah jentikan jari. Satu pedang merenggut nyawa. Inilah yang dipikirkan Mileye saat ini. Alam terobos kuat karena bisa memanfaatkan ruang waktu di dunia pagi, yaitu mengirim orang ke dalamnya, dan membiarkan Soyuan lawan berlalu dengan cepat, kemudian menggunakan waktu untuk membunuh pihak lain. Dan dia sepenuhnya bisa menggunakan pedang biru gaib untuk mengeluarkan kekuatan Elapse semacam itu di dunia pagi. Sederhananya, dia bisa langsung menggunakan kekuatan ruang waktu semacam itu tanpa mengarahkan orang masuk ke dalam dunia pagi. Meskipun dia tidak berada di alam terobos, tapi dia dapat melakukan semua hal yang dapat dilakukan oleh alam terobos. Tidak hanya itu, dia juga dapat melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh master alam terobos. Karena master alam terobos harus mengirim orang ke dunia pagi, agar bisa menggunakan kekuatan ruang waktu di dunia pagi untuk mengkonsumsi Soyuan lawan, dan dia justru dapat mengeluarkan kekuatan ruang waktu di dunia pagi.
Dia lebih sederhana dan spontan. Di waktu berikutnya, Mileye mulai mempelajari kekuatan ruang waktu di dunia pagi, karena pedang biru gaib tidak menghadapi terlalu banyak kendala. 5 hari kemudian, Mileye telah berhasil membawa kekuatan elapse dari dunia pagi ke ruang waktu sekarang. Namun, dia menemui masalah baru, yaitu bagaimana membuat kekuatan elapse ini mengerahkan kekuatan terbesarnya. Dengan sekali menyerang, lawan langsung mati di tempat. Inilah tujuannya. Bersambung.